Oke ya, jadi yang depannya dolar ini ada sebuah variabel ya, sedangkan berarti kita kemarin udah belajar 3 hal, yaitu cara menampilkan atau menampilkan apa yang mau kita tampilkan ke dalam layar itu dengan perintah echo, lalu ada fungsi include untuk mengambil, untuk memasukkan file lain ke dalam file index PHP kita, bisa juga sebaliknya. Oke, nah jadi di sini kita panggil ke bawah. Belajar ya. Oke, kita panggilnya tadi ya, ketika localhost ini udah sampai ke dalam file htdocs kita, local dan ada foldering, masukin nama foldernya apa. Contohnya tadi saya ada di folder belajar, terus regular. Nah, ini tadi kita udah tampilin semua yang di echo, yaitu si data 1, data dan data 2, itu si isinya hello world dan hello world 2. Oke, nah kita masuk ke operator. Di sini kita masih belum pakai fungsi include ya. Kita matiin dulu. Misalnya tadi kita bikin variable s. Lupa. Berarti ini udah jalan ya. Kalian tinggal mulai coding di dalam file regular kalian. Coba bikin file index PHP. Nah, file index PHP ini yang akan pertama kali dibaca oleh si web server kita. Oke. Mulai. Oke, ini. Oke, berarti ada berapa variabel yang saya bikin? Ada 3. Ya, Pak. 3, Pak. 3. Apa aja? SX, SY, SZ, dan S luas ada 4, Pak. 4. Oke, jadi 3 apa 4? 4. 4 ya. Oke. Bentar ya. Jadi variabel ya ada 4, yaitu si variabel X, variabel Y, Z, dan si luas. Di mana si X ini nilainya 1 ya. Oke. Kalau Y nilainya 3. Kalau Z 5. Z 1 ditambah 5. Iya 1 tambah 5 bener nggak, Pak? 1 tambah 5, Pak. 1 tambah 5. Oke. Kalau variabel luas Itu 1 dikali Kali 1. 3. 1 dikali 3 berarti isinya 3. Ya. Saya coba saja. You wish to find. Ini gunanya memakai editor yang bagus, biar kalau kalian coding tuh membantu kalian ya. Kalau kayak gini jadi nggak rapi tuh. Aduh. Oke ya, nah jadi ini kalau kita tampilkan, nah muncul adalah X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 6, dan variabel luasnya 3 ya. Oke. Nah, ini contohnya, jadi berarti yang merupakan operan adalah yang mana? Yang luas bener nggak, Pak? Luas. Udah, yang gitu. Z ya? 1 sama 3, Pak.
1 sama 3 operan. Itu Tuh. X sama 5 juga. Iya. Oke, ini operan, ini operatornya, itu ya. Jadi Oh, iya. operannya si angka 1, angka 3, si variabel X ini jadi sebuah operan. Lalu si angka 5 jadi operan, dan operatornya itu ini menggunakan tanda plus, bintang itu perkalian, dan sama dengan juga sama sih. Sebenarnya ini untuk menugasi si X untuk untuk menyimpan value yaitu angka 3. Oke. Udah pada jago nih kayaknya. Lu bauin. Maaf telat, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi listrik di rumah saya mati, Pak. Waduh, pagi-pagi udah mati. Iya, baru nyala. Sarapan belum? Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi, oke. Nah, berikutnya ada operator. Oh, ini contoh operator aritmatika ya. Kalau tadi kan ada macam-macam kayak memberikan nilai atau melakukan suatu operasi. Nah, sini operator aritmatika itu ada lebih dari ini. Sebenarnya ini contoh yang sering digunakan aja. Contohnya ada plus itu melakukan penjumlahan, minus itu pengurangan, bintang itu perkalian, garis miring itu pembagian, persen itu modulus. Nah, kalian mesti hafal nih ya secara lambat. Tolong kalian pasti hafal sih, ini kan akan sering kita gunakan gitu, kita mau jumlahkan, mengurangi, perkalian atau pembagian modulus. Ada yang tahu modulus itu apa? Sisa Sama pembagian. juga. Sisa bagi Sisa ya. bagi, Bang. Oke. Kan 9 modulus 4 hasilnya 1. Kalau 10 modulus 2, 0, Pak. oke, sip. Oke, berarti paham ya? Ini oke, PHP. Oke, sini karakter spasi diabaikan ya. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ngomong ini dulu. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih spasi yang banyak, gitu X plus gitu kan, sini plus, ini nggak akan dibaca sama si PHP. Jadi ketika kita running juga hasilnya sama aja, nggak akan ada perubahan. Oke. Lanjut, nah si unary ini merupakan tanda minus, jadi untuk memberikan sebuah nilai atau dia menegatifkan suatu nilai, oke, atau bisa juga kebalikannya, bilangan negatif dinegatifin kembali. Nah contohnya sini, ini langsung aja ya, variabel A itu 2, B itu adalah minus dari si variabel A, variabel C itu minus 2, 3, 4, variabel D itu minus dari si C. Berarti kalau kita panggil, nilai A adalah 2. 2 ya. Kalau B? Min 2. Min 2. 2. Oke. Kalau C? Min 2, 3. 2, 2, 3, 4. Oke. Berarti kalau D-nya? Min 2, 3, 4. Min 2, 3, 4. 2, 3, 4. Min 2, 3, 4 atau 2, 3, 4? Min 2, 3, 4. Min 2, 3, 4. Min 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ada 2 kubu nih. Ayo silahkan berdebat, kita open discuss. Siapa yang mengatakan? Minus 2, 3, 4, kenapa bisa begitu? Karena bukan perkalian. Karena negatif Sifat negatif perkalian pasti aja. kan. Waduh, oke, saya harus panggil. Oke, saya panggil yang C-nya aja ya. Misalnya si Y ini, aduh, minus 33 deh. Saya bilang si A sama dengan negatif dari si Y. Jadi kalau kita panggil, aduh, kalau kita panggil A, berarti A nilainya minus 33 nih. Ya, Pak. 33. 33, Pak. 33 ya. Ya. Oh. Jadi kenapa dia 33? Karena kan nilai si Y-nya ini adalah udah minus nih. Jadi minus dia akan kalikan dengan minus lagi. Makanya hasilnya Oh. positif. Iya, Pak. Oh. Oke. Sama kasih sifat perkalian ya, Pak. Ya, dia jadi emang masih sama, emang sifat perkalian. Ya, ya. Oke. Oh, Jadi, iya, Pak. oke. Lanjut ya, si unary ini.
Nah, berikutnya ini pembandingan. Jadi, waduh, udah naif. Jadi pembandingan ini kita buat ngebandingin apakah suatu kondisi yang kita ciptakan atau yang kita mau bandingin ini dia akan ngembalin nilainya itu benar atau salah, atau nilainya itu boolean, ya, antara true atau false. Nah, jadi contohnya kita mau tahu gitu, apakah nilai si I ini lebih kecil dari 6 gitu, atau lebih besar dari 6. Kalau nilainya lebih kecil, maka akan dilakukan pencetakan. Kalau tidak, nilainya itu tidak akan dicetak. Oke. Nah, contohnya pakai yang udah ada aja. Jadi misalnya di sini kita mau tahu gitu, apakah nilai si A ini lebih kecil dari 0 gitu kan. Oke, kalau dia lebih kecil kita panggil gitu, echo si contek aja. Echo si A, sedangkan kalau enggak ya kita tampilin juga deh. Tampil itu berupa string gitu. Nilai lebih besar. Nah, kalau seperti ini, nanti yang muncul nilai A apa nilai lebih besar dari 0? Oh, A. Hah? Nilai A. Nilai A, Pak. Nilainya ya? Iya. Nah, loh, salah. What? Ini salah. Ayo. Di mana? Kenapa yang muncul ini? Karena 1 lebih besar dari 0, Pak. Hah? Memang Karena nilai A-nya 1 berapa? Oh, nilainya 33. Oh, nilainya 33 ya? Oh iya. Iya, nilai A lebih kecil. Oke. Ini nilai Lebih A. besar. Besar. Ayo. Lebih besar. Kok bisa? Lebih Kalian mulai besar dari bingung ya. 0. Lebih Karena besar. nilai A Lebih ini besar. kan yang tadi nih, dia adalah nilai Y dikalikan dengan negatif, di mana nilai Y-nya adalah minus 33. Gitu, dikalikan negatif, berarti nilai A ini adalah 33 positif dong. Sorry. Sini tadi ya, nilai A. Nilai A adalah 33 positif. Nah, dia akan cek dong, apakah 33 itu lebih kecil dari 0? Kalau nilainya benar, dia akan tampilin yang atas. Tapi kalau tidak, dia akan jalankan si alas ini. Nah, berarti kan 33 ini nggak lebih kecil dari 0 dong. Dia akan nampilinnya si ini nilai lebih besar dari 0. Kecuali yang kita bandingkan adalah si Y. Nah, si Y ini kan nilainya minus 33 nih. Nah, ketika kita tampilkan, oke, salah panggil. Yang kita panggil si A. Kita panggil si oke, nah, nilai si Y adalah minus 33 ya. Nah, nggak apa-apa, tenang. Jangan fokus ke nilainya, fokus ke fungsi if-nya, oke? Jadi si if ini, nilai si if ini adalah benar atau salah. Nah, ini bisa kita cek di sini, apa-apa. Ini ya, nah. Echo-nya saya mati. Oke, nah. Oke ya, nah fungsi Pardam ini sebenarnya sama, mirip sama kayak Echo, cuma bedanya kalau Pardam ini lebih luas biasanya untuk kita melakukan proses debug, jadi dia bisa menampilkan semuanya gitu, bukan semuanya sih, lebih beragam. Kalau Echo ini kan biasanya suatu nilainya udah pasti tuh berupa variabel atau suatu untuk output. Sedangkan kalau Pardam ini bisa berupa yang lebih kompleks lagi, bisa sebuah objek, bisa juga sebuah array, ataupun ini kita mau ngebandingin apakah nilai Y lebih kecil dari 0. Nah, ini nilainya itu nilai return-nya apa? Contoh di sini adalah nilai return-nya itu suatu bilangan yaitu boolean, yaitu nilainya adalah true. Jadi kalau contoh tadi kita nilainya adalah false edge. Sorry, Pardamnya tidak juga.
Duh. Si A. Nilainya false ya. Kalau jadi kita bisa tahu bahwa suatu pernyataan ini bukan nilai racun ya. Hasil yang diciptakannya itu dia cuma ada dua, yaitu si bernilai benar. Kalau benar dia akan menjalankan yang di dalam if, tapi kalau salah dia akan jalankan di dalam else. Oke, nah nanti mungkin if else ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi kita fokus ke si pernyataan ini. Oke. Nah, ini beberapa contoh operator pembanding. Jadi sama dengan 2 kali itu menyatakan sama dengan 3 kali itu yaitu identik. Tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan, lalu si kurung kecil kurung besar itu tidak sama dengan, sama ya. Jadi tanda seru sama dengan tidak identik, lebih kecil, kayak tanda kurung kecil kurung besar lebih besar, dan kurung kecil sama dengan itu kurang atau sama dengan, lebih kecil sama dengan itu kurang atau lebih besar sama dengan. Oke, nah kita contoh. Oke, ini aja deh. Kalian tahu nggak kenapa yang pertama ini disebut contoh salah? Karena dia masuk ke else, Pak. Masuknya ke else. Maksudnya ke Iya else. kan V1 video kan nggak bener nih, salah. Nah kan kalau if persyaratan if kan V1 harus sama dengan V2. Nah karena salah dia masuknya ke else. Oke, ada yang lain? Kita coding deh. Contoh pakai X dan Y aja ya. X-nya tadi 5, Y-nya 10. Ini kita kasih penugasan apakah Kita saya kali. Satu kondom yang warna biru itu ada di mana kok? Nah, kenapa pernyataan ini disebut contoh yang salah? Ada lagi yang mau bahas? Yang mau menjawab? Sorry, bahas. Saya yang mau bahas. Sama dengannya cuma 1. Ini saya jalankan ya. Dia akan munculnya equals. Oke. Ternyata bukan ke yang ke else, tapi justru malah ke yang true. Ke equals. Nah, ada yang bisa jelasin nggak kenapa gitu? Kok dia masuknya ke equals? Padahal kalau kita lihat X-nya 5, Y-nya 10. Harusnya not equal. Sama dengannya kurang 1. Nah, betul ya? Nah, tapi kenapa nggak error nih? Kok malah 1? Gitu. Kenapa kalau cuma 1 tetap bisa, tapi nilainya jadi true? Karena dia sama-sama ini ya Pak, angka ya. Oke. Karena sama dengan itu, yang satu itu adalah operator penugasan untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Sementara dua dengan itu operator perbandingan untuk menguji suatu variabel. Siapa tuh tadi? Ahmad, Pak. Oke, nah thank you Ahmad. Nah benar ya, karena sama dengan ini merupakan operator penugasan. Nah sedangkan yang kita mau di sini adalah operator perbandingan. Nah, ketika ini tadi sama dengannya cuma 1 nih, ini bukan jadi operator perbandingan, tapi dia jadi operator penugasan. Nah, di mana berarti nilai si X adalah menjadi nilai si Y. Nah, di mana kalau di sini kita mau panggil nih nilai si si X gitu. Oke, kita mau panggil nilainya si X. Harusnya kan X-nya 5. Karena di sini udah ditugasin, yaitu si X ini nilainya adalah sama dengan Y. Makanya kalau kita panggil si X, nilainya adalah 10. Oke ya, nilainya akan selalu benar gitu. Karena ini adalah operator penugasan gitu, yaitu memberikan nilai si X itu dengan nilai si Y. Ini nggak usah.
Nah, ya kan berarti nilai si X ini udah bukan 5, karena dia sudah dikasih operator penugasan gitu ya, itu nilainya menjadi sama dengan si Y. Oke. Berarti kalau kita mau perbandingan, yaitu sama dengannya harus 2 ya. Otomatis kita panggil dia akan masuk ke else, karena 5 ini nggak sama dengan 10. Nah, ada tahu nggak bedanya sama dengan 2 dengan sama dengan 3 kali? Ini kalau saya running juga sama, not equals. Kalau sama 10 dengan 10, dia jadi equals. Nah, bedanya apa nih? Sama dengan 2 kali dengan sama dengannya 3 kali. Kalau sama dengan 3 kali itu identik, Pak, nilainya. Iya, nah, masuknya identik itu apa? Identik itu apa ya? Sebentar ya, Pak ya. Saya mikir dulu, Pak. Iya. Bapak, tipe datanya sama. Nih Pak, kalau apa? Misalkan kalau 2 nih Pak. Kalau 2 itu dia tipe datanya bisa beda Pak. Misalkan yang satu integer, yang satu string. Bisa Pak itu. Oke ya, benar ya. Nah, betul. Jadi nggak dalam bahasa programan nggak nyampe apa ini umum dipakai beberapa itu. Jadi perbandingannya itu bisa kita cuma mau ngebandingin nilainya aja, atau kita mau tadi benar-benar kita ngebandingin itu benar-benar identik, gak hanya cuma nilainya tapi tipe datanya juga kita bandingin. Nah, contohnya di sini gitu. Misalnya di sini yang satu y-nya itu suatu bilangan angka gitu kan, integer yaitu 10. Sedangkan si X-nya ini adalah sebuah huruf tapi isinya itu 10. Nah, kalau kita pakai sama dengan 2 kali, ini kan akan dibaca sama tuh equals. Nah, ibaratnya si sistem dia akan hanya ngebandingin nilainya aja nih. Si X ini nilainya 10, sedangkan si Y ini nilainya 10. Oh ya udah, ini sama, kita tampilin yaitu equal. Tapi kalau sama dengannya 3 kali, dia akan bandingin tipe datanya juga. Oke, nah jadi walaupun nilainya sama-sama 10, tapi dia akan bandingin tipe datanya. Oh, si X ini tipe datanya string nih, sedangkan si Y ini tipe datanya integer atau angka. Walaupun sama-sama 10, tapi ini maksudnya beda. Yang satu adalah sebuah huruf, yang satu sebuah angka. Nah, makanya kita ketika sama dengannya 3 kali, ini adalah jadi not equal atau nggak sama. Nah, ini jadi tergantung penggunaan kalian nanti. Kondisi kalian gimana? Kalian butuh yang benar-benar butuh perbandingan yang sama sampai ke tipe datanya, atau kalian cuma perlu yang penting nilainya sama gitu. Ini bisa kalian gunakan tergantung situasi kalian nanti. Nggak harus, oh berarti lebih bagus sama dengan 3 kali dong Pak dibandingkan sama dengan 2 kali. Enggak, dua-duanya bagus, tergantung case yang kalian temukan nanti. Oke ya, yang ini sama ya. Nggak usah. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek ya. Jadi semuanya sama-sama bagus, tergantung kebutuhan case kalian aja nanti. Oke, nah ini ada operator logika. Jadi logika sama, itu perbandingan cuma bedanya ini untuk beberapa kondisi. Jadi ada 2 atau lebih kondisi kita mau bandingkan gitu kan. Jadi beberapa contoh di sini itu ada operator logika N, ada OR, XOR ataupun NOT. Nah, jadi si N ini pernyataan ini bakal, kalau tadi kan operator perbandingan itu dia cuma ngebalikin true atau false ya. Nah, baik lagi si operator logika ini, kalau kalian pakai N itu dia baru nilai true itu kalau pernyataan si I pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu nilainya benar. Nah, kalau OR ini dia akan nilainya true itu kalau salah satu atau kedua dari pernyataan kita berikan itu benar. Nah, kalau XOR ini adalah dia salah satu benar, tapi nggak boleh dua-duanya benar. Itu akan nilaikan true. Nah, kalau si not ini isinya itu harus salah gitu, harus nggak benar gitu. Oke. Baru nilainya adalah true. Ada contohnya. Oke. Ya, kelihatan. Sini dah.
Oke, kita oke, nah satu aja lah ya. Nah, kalau tadi kan kita cuma satu pernyataan nih, apakah nilai X sama dengan nilai Y. Nah, kalau mau ada itu kita tambahin, tergantung kita butuhin. Bisa kita mau bandingin dua gitu kan, apakah nilai X sama dengan nilai Y, dan nilai X itu nilainya adalah 1 gitu. Oke, nah sini biar enak ya, ini true, ini false gitu. Nah, kalau N ini berarti pernyataan kiri dan kanan itu dua-duanya harus benar, nggak boleh ada yang salah. Oke, berarti kalau kayak gini, nilainya adalah true atau false? False. Hah? False ya? Oke, kenapa? Karena yang intinya yang pertama salah ya, nilai X ini nggak sama dengan Y ini salah ya, karena X ini nggak sama dengan Y, tapi nilai X ini adalah 1 gitu. Benar ya? Berarti kalau kita pakai logika OR, atau di sini bisa pakai gini. Oke. Kalau kita pakai logika OR, ini akan nilainya true gitu. Karena walaupun si ini salah nih, nilai X itu nggak sama dengan Y, tapi X itu nilainya 1. Nah, jadi dia hanya butuh 1 yang true. Jadi nilainya true. Oke, nah, kalau pakai X itu, apa ya, saya lupa. Oh, ini nggak cuma ini ya. Ini bisa juga kayak gini, N. Gitu ya. Ini sama nilainya. N dengan dan gini, ini memiliki fungsi yang sama. Gitu juga dengan fungsi OR. Atau kalian mau pakai si ini juga nilainya sama. Oke, nah sini kita pakai XOR. Nah, kalau XOR ini dia bakal bernilai true ya. Kalau salah satunya benar, tapi nggak boleh sama gitu. Misalnya di sini X-nya 1, Y-nya 1. Nah, karena dua-duanya benar, dia akan nilainya false. Tapi kalau salah satu aja gitu yang benar, maka dia nilainya adalah true. Oke, nah berikutnya adalah si nggak sama ya. 1. Jadi ini ngebandingin apakah nilai, kalau tadi kan harus sama tuh sama dengan ini, apakah ngebandingin nilai X ini nggak sama dengan si Y. Berarti kan kalau dia nggak sama, maka nilainya true ya. Berarti kalau ini nilainya, berisik ya di sini. Nilainya true ya, karena nilai X ini nggak sama dengan Y. Oke, jadi nilainya dia akan memiliki nilai true, kalau kecuali nilainya sama. Kalau otomatis nilainya jadi bernilai false, karena ternyata X dan Y itu tidak sama, bukan tidak sama, adalah sama. Jadi pernyataan ini dianggap salah. Oke, nah itu beberapa tentang penggunaan ini. Nah, ini kita udah bahas tadi sih. Sekarang kita ke operator string. Kalau tadi angka-angkaan dulu. Nah, string ini merupakan gabungan dari beberapa karakter. Oke, jadi bisa huruf, bisa angka, bisa spasi, bisa simbol, apapun gitu. Atau kita kenal sebagai teks. Jadi biasanya kayak tadi saya udah contohin, dinyatakan itu kita dalam tanda petik gitu kan, atau petik 1 atau petik 2 itu sama aja. Oke, jadi string. Nah, umumnya si penulisan string ini menggunakan double ya. Jadi di awal sama di akhir kita kasih itu tanda petik, bisa petik 1, petik 2. Oke, nah untuk menggabungkan, kalau tadi kan operator itu kita pakai bisa di plus, bisa dikurang, bisa ditambah. Nah, sedangkan kalau huruf ini gimana nih? Bisa ditambahin juga atau apa? Nah, tapi bisa digabung. Oke, jadi dia nggak bisa ditambah atau kurang ya, karena dia huruf, tapi bisa kita gabungkan. Itu digabungkannya dengan menggunakan tanda titik. Oke, bisa juga di depan itu pakai titik sama dengan. Oke, nah contohnya ini langsung saya contohin. Contohnya di sini misalnya itu aku. Sorry. Ini sama aja ya, mau tanda titik 2. Aku cinta siapa nih? Raman. Saya barang menggang. Nah,
Kita viralkan dulu. Cek. Oh ya, PBO. Oke. Jadi ini nggak enak ya kalau huruf besar. Oke ya, jadi ini kan 3 variabel yang berbeda ya. Nah, nggak ada bedanya sih. Kalau kita echo 2 kali, jadinya. Jadi kita bisa gabungin gini, misalnya echo SX, Y, SZ, Z. Ini kasih spasi. Nah, ini akan jadi satu variabel yang kita gabungin gitu kan, SX dan SY, SY. Nah, tapi ini ada 2 cara. Ini cara pertama. Cara kedua itu kita bikin si X ini, misalnya, tadi kan kita tahu isinya aku, berarti si SX ini kita tambahin nilai dari si Y, oke. Jadi kalau di sininya kita panggil si Y, nilainya udah berubah ya. Jadi kita tambahkan itu nilai dari variabel si X, data sebelumnya itu nggak dihapus gitu, tapi di titik. Nah, ini jadi digabung dengan si isi variabel Y, jadi si aku cinta gitu berikutnya. Oke, titik plus. Ini juga sama, jadi kita gabung nilainya. Oke, ini bisa cara kedua kalian gabungin. Nah, tapi kalau kalian nggak pakai titik gitu ya, NX-nya ini jadi nilainya akan ketimpa gitu. Awalnya si X ini adalah aku, ya otomatis kan nilainya jadi si Y. Nah, biar nggak ketimpa atau jadi ngegabung, ya kita kasih apa ini namanya operator di penggabungan. Oke. Terserah kalian mau pakai cara yang tadi tuh langsung kalian pakai gabungin ke titik atau pakai seperti ini nggak ada masalah. Ini sama aja. Oke, kita next berikutnya. Oke, nah ini operator kenaikan atau penurunan atau sering kita sebut increment sama decrement. Nah, jadi increment ini ada beberapa ya. Jadi ada pre-increment, jadi dia ditambahkan nilainya 1, lalu nilainya dikirim atau diberikan. Nah, jadi biasanya ini sebelumnya, yaitu disebut namanya pre-increment. Jadi tergantung nilainya berapapun, nah ditambahkan dengan 1 dulu, baru diberikan. Nah, bedanya kalau post increment ini nilainya kita kasih tahu dulu gitu. Nilai A ini berapa, baru setelah itu kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 1. Nah, kalau decrement itu kebalikannya, yaitu dikurangkan dengan 1, sama ya. Kalau pre-decrement itu dikurangin dulu, baru kita tampilkan. Nah, kalau post itu ya ditampilkan dulu, baru kita kurangkan. Contohnya di sini ada variabel ABCD, itu A-nya 20, B-nya 15, C-nya 10, D-nya 5. Nah, kalau kita pakai pre-increment, berarti nilai A-nya adalah ada yang tahu nilai A-nya? 21. 21 ya. Oke, kalau nilai B-nya? Nilai A-nya 40 bukan, Pak? Nah, waduh, ada yang Nilai baru 40. Aduh, A-nya tadi ada yang 40, ada yang 21 ya. Oke, kalau B-nya? 16. B-nya 15, Pak. 16. Oke, ada yang 16 dan 15. 15, Pak. Oke, kalau nilai C-nya? 9. C9. C9. D-nya? 9. 5. D-nya 5. D-nya 5. Oke. Perlu bikin tim dulu nggak nih? Oke, jadi kalau kita tampilin ini nilainya ya. Berarti nilai si A ini 21, sorry. Si B-nya 15.
C-nya 9, jadi D-nya itu adalah 5. Oke, nah, jadi kenapa kayak tadi, kok nilai B sama D-nya nggak nambah 1, nggak nambah 1 atau nggak kurang 1. Nah, karena balik lagi karena dia si post increment, jadi dan kita echo langsung gitu kan. Ini sampein juga dong. Sampein dah. Si ada gini aja deh. Ada apa sih? Ada plus minus. Waduh, saya pakai ini lagi, satu-satu dulu. Ini 6. Nah, kalau pakai min ini, ya udah min aja. Sorry. Kenapa tadi nilainya 6 semua? Karena ya baik lagi, ketika kalau tadi kita pakainya pre-increment, maka nilainya ditambahkan dulu dengan 1, baru di echo atau ditampilkan gitu kan. Otomatis nilainya udah jadi 6 karena dia ditambahkan 1 lebih dulu. Nah, sedangkan kalau X plus ini nilainya ditampilkan dulu gitu kan, baru ditambahkan dengan 1. Nah, makanya sini nilainya 5 gitu. Tapi kalau kita echo lagi kedua kali gitu kan, kita echo lagi nilai si X. Ini kayak nah, nilainya udah berubah jadi 6 kayak. Jadi karena kalau tadi di sini nilainya ditampilkan baru ditambahkan dengan 1, nah otomatis ketika penggunaan atau kita membutuhkan pemanggilan variabel si X lagi, nilainya itu udah berubah, itu ditambahkan dengan 1, itu jadi 6. Nah, gitu juga dengan decrement. Jadi kalau manggilnya di depan nilainya udah jadi 4 ya kan. Nah, tapi kalau dia pakainya di belakang, yaitu ini post, berarti nilainya ditampilkan dulu baru dikurangkan dengan 1. Otomatis nah, nilai awalnya 5 masih tetap tampilkan 5, jika udah ditampilkan lagi nilainya udah berubah jadi 4. Oke. Ya seperti itu ya penggunaannya. Jadi tahu kapan kebutuhan kalian mau pakai pre-increment atau post-decrement. Ini contoh penyederhanaan ya. Jadi kalau tadi kan kalian mau bikin nilai X sama dengan X plus Y, itu bisa kalian sederhanakan dengan perintah perintah komen yang ada di kiri. Jadi misalnya nilai X adalah X plus Y, itu bisa kalian sederhanakan seperti ini. SX plus sama dengan Y, gitu dengan pengurangan. Ini tergantung cara ketik kalian. Kalau kalian mau disederhanakan, lebih di simplicity gitu kan. Ini jadi contoh kirinya, jadi X min sama dengan Y, itu nilainya sama dengan nilai X sama dengan X dikurang dengan Y, X sama ini dikali Y gitu kan. Kalau X plus plus itu nilainya juga sama dengan X plus 1, X min berarti X dengan minus 1. Oke, nah contoh struktur. Oke. Oke ya, kalau tadi kita udah ada berupa sebuah assessment, pemanggilan fungsi, oke, kita tolong sampai sini. Ini dong. Oke, ini tadi sebenarnya kita udah bahas sih, tapi oke lah.
Jadi contoh sebuah struktur tadi, ketika misalnya ada suatu assessment, pemanggilan fungsi, mau ada sebuah looping itu sebuah pengulangan ya. Jadi nanti kita akan lebih tahu. Kalau ada suatu pernyataan kondisional, tadi kita bikin setiap kali bikin pernyataan, kita akhiri dengan tanda petik, iya benar tanda petik atau semikolon. Gitu. Nah kalau pernyataan kayak tadi if gitu-gitu, kita bisa bukan suatu, biasanya itu harus diawali dengan tanda kurung kurawal. Ini menjadikan suatu kelompok atau suatu batas bahwa pernyataannya itu dari mana sampai mana. Oke, nah contohnya di sini adalah si pernyataan if. Jadi if ini tadi kita jelasin yaitu untuk mengambil keputusan dari suatu ekspresi. Gitu kan, kalau nilainya benar, dia akan melakukan kondisi apa. Kalau nilainya salah, kondisi apa juga yang akan dijalankan. Oke, contohnya di sini. Kalau di sini ada if suatu kondisi gitu kan, kalau kondisinya salah dia tidak melakukan apa-apa, tapi kalau kondisinya benar ada blok pernyataan yang akan dilakukan. Nah ini opsi gitu kan, bisa dilakukan bisa enggak. Oke, contohnya tadi udah ya, ini sedikit aja. BCD lah. Oke lah. Ini contohnya if gitu kan. Pernyataan kalian di sini. Pernyataan kalian. Nah, setelah kalian bikin pernyataan kalian apa di sini, gitu, misalnya nilai X lebih sama dengan Y, X lebih kecil dari 5 atau apapun gitu kan. Nilai pernyataan. Nah, ketika kalian ada bikin suatu pernyataan, kalian harus bikin kurung kurawal ini nih. Ini buat menyatakan kalau pernyataan kalian benar, ekspresi apa yang akan dilakukan. Nah, itu ada di dalam sini nih, di dalam kurung buka ini sampai dengan kurung tutup ini. Ini adalah batas pernyataan benar kalian. Kalian mau melakukan echo, melakukan operator lagi gitu, nilainya dia nilai X di min, X plus plus atau apapun gitu. Nah, setelah itu, contoh deh, X lebih kecil dari 5. Kenyataannya, misal operatornya di sini adalah X. Kalian bisa juga mulai isi X di plus plus, lalu nilai Y sama dengan sini nih. Nah, Y sama dengan Y plus ditambahkan dengan nilai X. Kalian mau pernyataan apapun yang kalian mau butuhkan gitu, kalau nilainya benar, itu udah, pernyataan ini udah cukup, udah benar gitu. Baca kalau kita running pun juga ada error. Oh sorry, kurang diakhiri. Oke. Ini karena ininya bukan ini ya. Y-nya 3. Loh. Itunya kurang sama dengan kali Pak, yang di if-nya. Enggak. Sebentar. 4 saya echo apa ya? Oh, echo ini. Pantes. Oke, ini bikin bingung. Nah, kenapa nggak muncul apa-apa? Karena pernyataannya, baik lagi ya, pernyataannya udah cukup gitu. Kalian nggak perlu bikin else-nya. Else itu kalau ada kalian mau bikin gitu. Ini kan kalau kondisinya benar, dia akan melakukan ini. Nah, kalau kondisinya salah, berarti kan dia else gitu kan. Selain dari itu, lakukan ini gitu kan. Oke, dikasih blok pernyataan juga. Ini berarti pernyataan kalian gitu. Pernyataan, kalau pernyataannya salah atau dilakukan apa. Nah, kalau kayak tadi kan, misalnya kalau salah ya udah nggak usah melakukan apa-apa, itu bisa kayak gini. Jadi kalian nggak usah bikin else-nya, cukup kalau kondisinya benar lakukan ini, kalau enggak ya udah nggak usah lakukan apa-apa. Nah contoh di sini itu si X-nya 5 gitu kan, apakah 5 lebih kecil dari 5, nilainya salah gitu kan, maka otomatis ya udah dia nggak melakukan apa-apa, dan karena perintah di bawahnya itu nggak ada, itu nggak menampilkan apa-apa, ya udah dia nampilinnya kosong gitu, nggak nampilin, kecuali kalian kasih lebih kecil sama dengan 5. Otomatis kan nih nilainya benar, ya udah ini dilakukan adalah tampilin nilai si X. Nah, misalnya di sini jadi deh.
Perintahnya kita tampilkan nilai Y. Nah, nilai Y adalah 9. Oke, tahu kan kenapa 9? Sedangkan kalau tadi ini ya, X-nya oke, nilai X nggak ditampilkan, yang ditampilkan adalah nilai Y. Oke. Ini ya, contoh if. Nah, ini tadi contoh if else-nya tadi. Kalau kalian ada kondisi salahnya, kalian mau melakukan sesuatu, gitu kan, bisa dilakukan juga kayak tadi. Kalian tinggal tambahin else, terus buka kurung tutup juga pernyataannya apa. Oke. Nah, ini adalah bukan lebih tingkat lagi. Ini kalau misalnya kalian tuh pernyataannya tuh mau ada lebih dari satu nih, nggak cuma ada satu gitu, apakah lebih gitu satu perbandingan, tapi ini ada lebih dari satu perbandingan. Kalian nggak usah bikin banyak if else gitu, kalian bisa pakai if bertingkat ini. Di contohnya di sini kalian apakah kalau misalnya lebih ini bilang echo si X ini nilai lebih kecil. Nah, kalau maaf ya, agak berisik di sini. Dan nilai lebih besar, oke. Ini kita nggak tahu. Oke, jadi lebih lebar, lebih besar. Oke, ini cuma ngebandingin gitu bahwa kalau X-nya lebih kecil dari 5, maka kita akan tampilin nilai lebih kecil, selain dari itu adalah nilai lebih besar gitu. Nah, tapi misalnya kita mau ada pernyataan lagi nih, nah, kita bisa tambahin di sini, yaitu else if gitu kan. Sama juga, kalian bikin pernyataannya apa, misalnya mau kita bandingin apakah X sama dengan 0 gitu kan. Kalau 0 kita buat pernyataan baru. Nah, di sini adalah misalnya nilai X nah, jadi waduh, ya juga. Ini karena pernyataan awal udah benar ya, sorry saya salah logik nanti. Nah, ini ada bertingkat. Nah, tapi tadi seperti biasa codingan itu dibacanya dari atas ke bawah. Jadi kayak kalau tadi ini saya kasih nilai X-nya adalah 7 gitu kan, dibuat suatu pernyataan kan, apakah X lebih kecil dari 5, ya kan, apakah 7 lebih kecil dari 5, oh berarti pernyataan ini salah. Kalau ada else lagi, dia akan pengecekan lagi. Nah, ketika apa 7 lebih kecil dari 5 kan salah, dia akan cek lagi berikutnya. Apakah 7 sama dengan 7? Kalau iya akan dijalankan ini, tapi kalau ini bukan juga dijalankan lagi perintah bawahnya, ada else if lagi nggak? Kalau ada ya dijalankan lagi, tapi kalau enggak dia kan jalankan si else ini. Nah, contohnya di sini kan 7 gitu. Kalau contohnya 8 kan dia otomatis akan nilai lebih besar dari ya boleh. Oke, jadi ketika katakan gitu, apakah 8 lebih kecil, nilainya itu lebih besar. Kalau apa ini? Oke. Nah, apakah 8 ini lebih kecil dari 5? Nilainya kan salah tuh, bahwa 8 ini lebih besar. Ketika dicek lagi, apakah 8 sama dengan 7, nilainya juga salah. Nah, ketika seluruh pernyataan ini udah dicek, maka dia akan, dan nilainya salah semua, berarti dia akan larinya ke else. Nah, tapi ketika di nilainya itu di awal itu udah ada true gitu. So, goal kita mau ke dia ke 0 lah.
kita mau ke sini nih, X adalah 0 gitu. Tapi ketika di pernyataan awal dia cek gitu, apakah 0 lebih kecil dari 5, udah bener nih, ya udah, dia akan stop sampai di dalam if ini, dia nggak akan pengecekan bawahnya lagi. Nah, nilai lebih kecil dari 5. Nah, ketika pernyataan di sini udah bener yang pertama kali, nah dia nggak akan cek lagi pernyataan di bawahnya nih, CX sama dengan 0, C else, dan lain-lainnya gitu. Dia cukup sampai ketemu pernyataan yang benar, udah eksekusi hal yang ada di dalam pernyataan ini. Oke. Oke, nah ini juga sama, perintah switch. Switch ini fungsinya juga sama dengan if else, cuma beda pemakaian aja sih. Bukan beda cara panggilnya aja sih. Switch ini untuk menentukan beberapa kemungkinan gitu. Jadi semua kemungkinan ini nggak ada kondisi yang memenuhi, jadi maka kondisi default lah dilakukan. Nah, sama kayak if else, cuma bedanya ini pakai switch case. Ya. Jadi kalau switch gitu kan pernyataannya apa, yaitu si variabel apa. Kalau nilainya benar, maka switch kita berikan variabelnya apa, lalu kita kasih case pernyataannya apa. Kalau benar akan dijalankan perintah 1 gitu. Kalau enggak, dicek lagi ke case kedua, apakah nilainya benar atau salah. Kalau benar, dijalankan lagi. Kalau benar ya perintah kedua. Kalau nggak ada yang benar, berarti itu masuknya ke si default atau si perintah end. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah nilai I adalah 2 gitu kan. Jadi kita masukin si switch nilainya I. Dia dimasukin dalam guess ya, apakah nilainya si I ini adalah 1 gitu kan. Oke, 1, kalau nilainya 1 berarti dia tampilkan yaitu teknik informatika. Kalau nilainya adalah 2 yaitu ditampilkan si sistem informasi. Kalau nilainya itu nggak ada, berarti kita nggak memasukkan angka 1 ataupun 2. Berarti kalau di kondisi ini, yang akan ditampilkan adalah sistem informasi ya, karena nilai I adalah 2. Oke. Nggak usah lah ya, langsung aja kita next. While ini juga sama ekspresi, nah cuma pengulangan yang cara memeriksa kondisi awal blok. Oke. Ini mirip. Oke, sama. Oke. Enak ke for aja deh ntar. Oke, well ini jadi buat pengulangan ya. Jadi dari nanti well ini ada beberapa juga, nggak cuma si well ini. Nah, jadi si well ini dia akan melakukan si kondisi ini selama di pernyataannya ini nilainya itu masih true gitu. Kalau udah false ya udah ekspresinya itu nggak dijalankan lagi. Nah, contohnya di sini nilai I adalah 1 gitu kan. Dia akan jalankan perintah ini ketika I lebih kecil atau sama dengan 5, maka perintah I ini akan kita tampilkan. Nah, jadi ketika selama I-nya ini lebih kecil atau sama dengan 5, maka perintah tampilkan si I, lalu si I++ ini dijalankan. Oke. Contohnya di sini ketika kita tampilin, jadi dia akan nampilin angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, si dual ini juga sama dengan pakai si while, dengan si perintah while ini. Cuma bedanya ini si pernyataannya ini ketika diceknya itu di akhir. Kalau tadi kan dia cek duluan nih, ketika si I-nya ini lebih kecil sama dengan 5, baru dijalankan. Nah, sedangkan kalau si dual ini hasilnya sama aja, nggak ada beda-bedanya. Cuma bedanya ini di cara kita buat pernyataannya, dimana kalau si do ini dilakukan dulu gitu kan. Jadi dimana I-nya ini kan 1, dia akan melakukannya itu adalah do tampilkan si I dan I++ ketika nilai I lebih kecil sama dengan 5. Oke. Hasilnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, yang ketiga ini juga for. For ini juga bentuk pengulangan. Oke. Biasanya itu dia ada 3 ekspresi. Di dalam for ini yaitu ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Lalu setelah itu ada statement atau pernyataan. Nah, di mana ekspresi 1 ini biasa adalah sebuah inisialisasi. Kalau ekspresi 2 ini adalah suatu ekspresi atau kondisinya. Dan ekspresi 3 ini biasanya itu suatu increment atau decrement. Nah, contoh.
Oke, well nggak ya? Boleh deh. X lebih kecil. Oke. Nah, gini ya. Jadi dia bentuk suatu pengulangan. Jadi kan di mana nilai X-nya ini awalnya kita berikan 0 gitu. Dia akan cek terus ketika 0 lebih kecil dari atau sama dengan 5, ya operasi apa yang dilakukan, yaitu di sini kita tampilkan nilai X gitu kan. Lalu setelah itu nilai X ditambah X plus increment gitu, atau X ditambahkan dengan 1. Jadi nilainya ini ya akan dia pertama kali dijalankan pertama, nilainya 0 ditampilkan nilai 0 gitu kan. Terus itu 0-nya ditambahkan dengan 1, dicek lagi gitu kan. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Oh, kalau masih lebih kecil ditampilkan lagi nilai 1, lalu di 1 ditambahkan lagi increment jadi 2 gitu. Dicek lagi apakah 2 lebih kecil dari 5? Kalau iya ditampilkan nilai 2, dicek lagi di increment lagi ya kan. Terus itu dibandingkan lagi apakah 3 lebih kecil dari 5, kalau iya ditampilkan lagi gitu kan. Lalu di increment lagi jadi 4 gitu. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Kalau iya ditampilkan lagi nilai si X, yaitu adalah 4, lalu di increment lagi. Nah, setelah ini kan apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Jika iya, ditampilkan lagi, lalu di increment lagi. Nah, ketika pernyataannya udah jadi 6 kan di sini. Ketika apakah 6 lebih kecil dari 5, kan ini udah false nih, udah salah. Ya udah, pernyataannya akan berhenti sampai situ. Itu juga dengan dual, cuma bedanya kalau dual itu tadi mana ya? Ditulis dulu gitu kan, baru ini cuma tinggal ditukar aja sih. Lakukan ini ketika while nah, ketika siapa yang bersin? Sebentar ya, baterai saya habis. Oke, sorry. Lanjut ya. Nah, ini sama. Oke, bisa kita ganti gitu. Ini adalah 10. Ini ketika pernyataan apakah X lebih besar. Ya, jadi sama aja antara while dengan do while. Cuma bedanya kalau do pernyataan ekspresinya dulu kita mau lakukan apa ketika kondisinya apa. Kalau while itu ketika kondisinya A, maka akan dilakukan sini. Nah, kita masuk ke for. Nah, for ini sama sih, ini juga bentuk perulangan, tapi bedanya kita memberikan 3 kondisi. Yaitu pertama kita kasih nilainya, yaitu nilai si X gitu, sama dengan 0. Oke. Lalu kita mau ekspresi apa yang dilakukan, misalnya apakah nilai X lebih kecil sama dengan 10 gitu. Oke, lalu setelah itu biasanya suatu bentuk increment atau decrement, misalnya X plus. Oke. Nah, ketika di dalam ini
Kita buat lagi nih blok pernyataan, oke? Selalu ya, ketika ada if atau else atau for atau itu selalu bikin blok pernyataan, yaitu ini buat menandakan bahwa batasan pernyataan perintah yang dilakukan itu dari sampai mana aja, yaitu dari kurung buka ini sampai kurung tutup sini. Nah, jadi untuk sebacanya ini ya, jadi untuk awalnya itu X adalah 0, ketika X lebih kecil sama dengan 10, maka X plus plus. Nah, sini pernyataannya apa? Nah, oke, sama untuk perulangannya. Jadi akan dia ngulang sampai kondisi yang di pernyataan di tengah ini nilainya itu adalah salah, yaitu si X-nya ini lebih besar daripada 10. Oke. Ini udah, ini for udah. Oke, aduh, for itu pakai array. Nah, ini ketiga ini for each. For each ini kita gunakan untuk melakukan mengakses sebuah array. Oke, jadi pengulangan ini biasa dilakukan tergantung jumlah dari si data array-nya itu. Jadi biar lebih mudah atau praktis. Jadi dia cuma tinggal for each gitu kan, di setiap array-nya ini sebagai value-nya apa. Ya, kita tampung ke dalam satu variabel lalu statement-nya apa gitu. Oke, nah contohnya di sini yaitu ada sebuah array. Itu nama array-nya itu array warna gitu kan. Isinya itu adalah kumpulan data ya, ada merah, kuning, hijau, muda, kelabu, biru gitu. Nah, untuk kita menampilin nih isinya nih. Kalau sebelumnya kan kita tinggal echo warna kan, jadi nggak bisa tuh. Tapi ketika kita mau ambilin di dalam isinya, kita pakai for each. Waduh, habis. Kalian belum tahu array tapi ya. Saya bingung. Ya nggak apa-apa dah. Oke. Pertemuan berikutnya kita akan lebih mengenal si array ini, tapi untuk awal pertama kita pengenalan aja. Contoh for each. Ini kita, aduh, tadi harus saya nggak hapus. Nggak apa-apa dah. Contoh 2. Nah, aduh, oke, sedikit aja lah ya. Array ini ada banyak cara penulisannya, bisa bikin seperti ini. Ini menandakan bahwa si variabel lala ini adalah sebuah array. Bisa juga kita bikin seperti ini. Oke, ini juga sama, artinya menandakan bahwa lala ini adalah sebuah array. Bisa juga kita langsung masukin aja isinya gitu. Gimana? Si lala ini adalah sebuah array yang isinya tadi warna ya, sorry, bukan lala. Ini nggak usah deh. Nah, tadi ada. Nah, untuk membuat sebuah array wajib ini ya, wajib di apa ini kurung kotak, kurung kotak, kurung tutup. Nah, di dalamnya ini ada value-nya apa? Wajib. Kalau angka bisa langsung, tapi kalau string harus kalian tanda petik lagi. Nah, untuk menandakan bahwa ini isi array 1 ke 2 ini itu kita pakai tanda koma di dalamnya. Ini merah, kuning, hijau, biru, apalagi hingga. Nah, bedanya dengan tadi kan, iya, kalau variabel bisa kita, ini juga variabel sih, variabel bisa kita echo aja gitu kan langsung gitu. Tapi kalau
array itu kalau kita echo biasanya itu dia akan error. Nah, up. Nah, ya kan dia akan error. Dia bilang karena ini isinya adalah array, dia nggak bisa di-convert jadi string. Oke ya. Adanya di line 2. Oh ya, ini buat yang kalau mau ngedebug, nggak usah panik, nggak usah pusing gitu kalau ketemu error. Justru solusinya itu ada di error itu sendiri. Kalian tinggal baca aja errornya pelan-pelan. Contohnya di sini saya nemu error nih. Jadi kita tinggal baca errornya itu adalah array to string conversion. Berarti kesalahan saya di sini nih, karena saya mencoba menampilkan array ke dalam bentuk string, gitu kan. Adanya posisi errornya itu ada di sini nih, di indeks di folder lokasi filenya, di indeks PHP, line-nya itu ada di line ke-24. Gitu. Jadi kan line 24 ada di sini. Nah, berarti saya errornya itu ada di sini nih. Jadi kalian kalau ketemu error nggak usah panik. Errornya di sini ya, karena saya coba ini. Nah, kita saya bilang kita pakai vardam ya, vardam. Nah, ini sama ya. Ketika kita vardam, kita bisa nampilin isi dari si array ini, nah, di mana berarti si array ini adalah berukuran 5, oke. Di mana isi datanya itu di indeks ke-0, yaitu ada si merah, indeks ke-1 ada si kuning, indeks kedua ada hijau, indeks ketiga ada biru, indeks ke-4 adalah 6. Oh ya, array itu selalu mulainya dari 0 ya, nggak dari 1. Jadi ketika tadi bilang ukurannya ada 5, berarti mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, sedikit mengenai si array. Mungkin minggu besok akan lebih dalam tentang si array ini. Nah, kita fokus ke si for each-nya. Nah, kalau tadi kan mesti di vardam nih, buat kita tahu. Nah, tapi kita mau nampilin seluruh isi warnanya nih. Nah, kita pakai for each. Jadi misalnya, kayak enak ya bahasa Indonesia ya. Oke, ini. Misalnya, nah ini kan kumpulan warna, oke, saya anggap sebagai color, sebagai warna gitu kan. Oke. Nah ini kalau tadi udah, ini kita tinggal tampilin sih. Ya, kalau tadi kita echo-nya error gitu, karena nggak bisa menampilkan array. Nah karena ini kita lakukan pengulangan gitu. Kurang. Nah, kita melakukan pengulangan dari sesuai ukuran array-nya ya. Jadi setiap isi dari si array kita akan echo atau tampilkan. Nah, contohnya jadi si array color ini setiap isinya ya kita tampilkan. Jadi ketika isinya ada 5, ya tampilkannya juga sebanyak 5. Ketika isinya ada 1000, jadi tampilannya juga 1000 kali. Oke, jadi yang ditampilin adalah isi dari si array-nya, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga. Oke. Nah, itu sedikit tentang mengenai beberapa operator. Jadi ada operator pengurangan, tambahan, ada operator operan, pernyataan. Nah, ini juga buat pengulangan. Sampai sini ada yang mau nanya? Pak, tadi teh par underscore dam itu untuk apa Pak fungsinya? Var atau dam itu sama sebenarnya, itu buat nampilin, tapi bedanya kan, bedanya var dam ini buat apa ya? Biasa sih kita pakai buat ngedebug, bukan ngedebug sih, emang buat tampilin isinya. Tapi kan kalau tadi si echo ini kan dia hanya bisa sebuah variabel atau sebuah string gitu ya, hanya bisa satu buah data. Sedangkan kalau array ini kan udah datanya lebih dari satu nih, makanya si perintah echo ini dia nggak bisa. Nah, sedangkan kalau vardam ini nampilin keseluruhannya, gitu. Jadi dia nggak peduli isi datanya apa, keseluruhan yang ada di dalam itu dia akan tampilkan. Nah, mungkin nanti ketika kita masuk ke objek kan juga sama tuh. Objeknya itu kan bisa tentatif, bisa objeknya berukuran kecil, bisa juga besar banget, dan otomatis kita nggak bisa echo si objek itu dong, karena besarannya itu nanti besar. Nah, biasanya kita pakai si vardam. Oke, jadi dia kayak gimana ya? Ngedump isi dari
Ya, tergantung variabel yang kita panggil. Oke. Sama kayak echo, cuma dia lebih kompleks, lebih detail apa yang ditampilkan. Nah, ya, baik Pak, makasih Pak. Oke. Biasa dia nggak cuma kalau echo itu nampilin isinya, kalau echo, sorry, bentar. Ya, sorry ya, gangguan dikit. Oke, contoh kalau di Pardam tadi, biasa tuh dia nggak cuma nampilin isi value-nya aja, tapi dia akan lebih detail. Sorry. Oke, variabel warnanya udah kita rubah tadi ya, jadi colors. Nah, dia nggak cuma apa? Kalau tadi kan kita cuma tahu isinya aja kan, merah, kuning, hijau, biru. Nanti ketika kita Pardam, dia akan ngasih tahu tuh bahwa si color ini adalah sebuah array gitu kan, isinya berukuran 5, bahkan sampai ke indeks-indeksnya pun dia kasih tahu nih. Oke, nah si indeksnya ini kan, minggu depan aja deh, nanti deh. Kalau ini untuk arah indeks-indeksnya. Oke, ini ada yang nanya, nggak pakai SEM nggak apa-apa, dia nyarain pakai Lemstack, nggak apa-apa. Lemstack itu bukannya buat Linux ya? Nggak masalah sih, nggak pakai SEM juga. Kalau dia udah ada pakai lem aja juga nggak ada masalah. Oke. 19 saya absen ya. Kalau ada yang mau nanya aja silakan. Ya, Pak. Kalau di PHP ini bisa input gak ya, Pak? Input bisa. Iya, bisa. Kita nanti ada input nggak ya? Ada sih, tapi kita kayaknya nggak terlalu concern ke situ deh, karena kita kan fokus ke dasar objek orientednya. Mungkin pertemuan 4 atau 5 kali ya, juga kurang ingat. Oke, Agnes Tayulita Dayu ada? Hadir, Pak. Agnes. Hadir, Pak. Alfata Wibisono. Hadir, Pak. Alisa Nur Hafsyah. Hadir, Pak. Adrian Marcelino. Hadir, Pak. Oke, Aulia. Aulia Fitri Madani. Ada Aulia? Oke. Kristal Ariesta. Hadir, Pak. Debbie Permata Herliani. Hadir, Pak.
Desnanda Rinaldi Pratama. Desnanda. Oke, Gito Aditya. Gito. Oke, Fania Ayu Putri Nuryadi. Hadir, Pak. Coba kalau yang hadir, yang kalau dipanggil, camnya nyalain ya. Saya biar sekalian pengenalan juga. Jalu Arya Nugroho. Hadir, Pak. Oh, hadir. Siap. Jua Putra Jaya Lase. Jua Putra Jaya. Oh, 4 orang nih ya. Oke. Lukman Nur Lazuardi. Hadir, Pak. Oke. Lusma Reto Rusmadian. Belum. Ada? Lusma Reto Rusmadian. Nggak ada. Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Muhammad Tubagus. Muhammad Tubagus ada? Muhammad Hikmal Irfansyah. Hadir. Nova Adriana. Ada Nova? Putri Awalia. Hadir, Pak. Oke. Syahla Fatihah Fikri. Hadir, Pak. Oke. Wahyudi Hafid. Hadir, Pak. Widelha Nampun. Widuri Husnul Pratiwi. Hadir, Pak. Sebentar. Abdul Hanif Fahri. Ada? Ahmad Fahrid Rahyan. Hadir, Pak. Oke, banyak juga masih. Agus Surya. Agus Surya ada? Oke, Ahmad Nathan Firdaus. Hadir. Oke, Aji Satria. Ali Usman. Oke, Andi Nur Azairi. Nggak ada. D5 Juliani Gultom. Ya, sini. Informatika. Oke, pantas laki semua. Davia Faizan Aknaf. Hadir. Oke. Di Jaki Arya Putra Wijaya. Hadir, Pak. Aduh, ini absennya cowok semua ini. Beda sama yang tadi. Doni Antonius.
Doni Antonius. Fadel Muhammad Rizaldi. Fadel Muhammad Rizaldi ada? Fernanda Harjoki Putra. Hadir Pak, hadir. Oke, Gary Lodowik Putra Saban. Hadir Pak, hadir. Oke, Habib Alwi. Habib Alwi ada? Waduh, lagi ceramah kayaknya Habib Alwi. Oke. Haidi Angkawijana Teja. Hadir, Pak. Oke, Ibrahim. Hadir Pak. Oke, Ilham Hadiansyah. Hadir Pak. Oke, Khairi Syahria. Khairi Syahria ada? Oke, Lia Oktavia Sainambi. Oke, Lili Karoma. Hadir Pak. Oke. Muhammad Ramadan Fauzi. Oke. Muhammad Farhan M. Mufarham, ya. Muhammad Alfian. Muhammad Fajar. Muhammad Farid. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Putra. Berapa sih? 50. Rahmat Putra ada? Enggak ada ya. Romi Fadli. Hadir Pak. Oke, Saat Abdul Rahman El Amin. Hadir Pak. Oke. Sandy Aditya Dwi Putra. Hadir Pak. Suripto. Suripto ada? Syahrul Faiz Ramdhani. Hadir Pak. Oke, Teguh Hendro Prayitno. Hadir Pak. William Pratama. Hadir Pak. Yazid Syafiq Irsyad. Hadir Pak. Oke. Oke. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Lupa. Pak, belum dipanggil, Pak. Iya, siapa? Rio, Pak. Teknik informatika. Informatika. Oh, informatika. Teknik. Belum saya panggil. Raffi Pak belum, Pak. Pak, saya belum Pak. Pak, saya belum, Pak. Waduh. Teknologi informasi belum Pak. Teknologi informasi belum di absen, Pak. Iya, saya dikasih absennya SI sama ini. Sebentar. Sama TI juga toh. Saya belum dicukur Pak. Oke. Ahmad Hidayat. Oh, saya hadir Pak. Oke. Aisyah Naya. Aisyah Naya ada? Alriyanda Novius Putra. Hadir Pak. Hadir Pak. Arsyansyah Nurfatikha. Aisyah Nurfatika hadir Pak. Oke. Badrudin. Hadir, Pak. Bintang Fajar Putra Faza.
Ada? Oke, Dimas Caesar Adi Nugroho. Saya belum lihat, Pak. Gimana tadi? Oke. Dion Augea Wibiswara. Aduh. Nama sekarang. Ada? Dion Augea Wibiswara. Fazri Ardi Fadlan. Hadir, Pak. Oke. Ini bisa tuh. Haba Kiesta Karya. Ada? Josafat Pascal Mulyanta. Hadir, Pak. Oke. Merlin Salda Putri Desma Aprianti. Ada? Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Monika Carla Pakpahan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Asep Abdul Patah. Muhammad Rohib. Muhammad Kelvin. Muhammad Rabi. Hadir, Pak. Muhammad Kelvin ada. Muhammad Robani hadir, Pak. Oke. Fatmajat Nikah. Hadir, Pak. Oke. Prasetya Adi Nuswantara. Hadir, Pak. Oke. Utiana Loi. Mau lihat orang matiin kamera nggak? Putri Meliana Sari. Putri, Pak. Oke. Rafifa Adila. Hadir, Pak. Hadir Rafifah. Oke. Rio Firsan. Hadir, Pak. Oke. Romileo Rusnando. Oke. Siti Nadia. Oke. Wirpan Atmaja Putra. Nggak ada. Oke. Oke, kayak kita harus berubah absennya. Mungkin minggu depan, saya screenshot aja ya. Jadi coba mungkin nama Zoom-nya, kalau yang namanya bukan sesuai nama di absen, diganti, sesuaiin nama di absennya. Biar nanti kalau saya screenshot terus saya cocokin ketemu, gitu kan. Ya ntar nama di Zoom sama nama absennya nggak sesuai, ntar malah nggak terabsen. Siap. Oke ya. Oke, Pak. Habis berapa tuh? 20 menit ya. Oke. Oke, nggak ada lagi yang bertanya? Banyak juga ngecek. Oh, absen. Oke. Oke ya, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. See you next week. Bye-bye. Pak, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Let's get out of here. Habis ini nggak ada kan ya? Udah nggak ada lagi.